Kas. Yuk. Oke, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami terkait dengan sapi potong dengan permasalahan silent hit. Oke, kita langsung perkenalan ke anggotanya. Yang pertama ada Ibnu Azhar Septiawan dengan NIM 012, kemudian ada Farhan Naufal Gandhi NIM 013, Devi Afriani NIM 069, dan saya sendiri Agustin Brotomo NIM 114, dan Amanda Inan Salsabila dengan NIM 150. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Keberhasilan peningkatan populasi sapi potong untuk mendukung ketahanan pangan sangat bergantung pada efisiensi reproduksi, dengan target pencapaian calving interval ideal setiap tahunnya. Namun, dengan produktivitas peternakan seringkali terlambat oleh fenomena silent heat atau birahi tenang, di mana proses ovulasi terjadi tanpa disertai gejala klinis visual yang dapat diamati peternak. Kegagalan deteksi akibat silent heat ini berdampak langsung pada perpanjangan masa kosong atau days open yang memicu kerugian ekonomi signifikan akibat membengkaknya biaya pemeliharaan tanpa kepastian produksi pedet. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen yang tepat melalui pemantauan intensif, perbaikan nutrisi, dan penanganan gangguan hormonal guna mengatasi masalah tersebut dan mengoptimalkan efisiensi reproduksi sapi potong. Oke, sekarang kita yang pertama ada silent heat. Untuk pengertiannya sendiri yaitu keadaan ketika sapi tidak menunjukkan tanda birahi yang jelas dari luar akibat dari kegagalan manifestasi perilaku. Nah, meskipun fungsi organ reproduksi dan juga proses fisiologis di dalam tubuhnya tetap berjalan normal yang dibuktikan dengan adanya aktivitas ovarium saat palpasi rektal. Itu adalah pernyataan dari Utomo dan juga Rasminati 2025. Untuk ciri-cirinya sendiri, silent heat itu tidak menunjukkan gejala umum pada sapi birahi, seperti yang pertama ada standing heat, gelisah, nafsu makan menurun secara tiba-tiba, lalu tidak keluar lendir bening transparan dari vulva, terus juga tidak mencoba menaiki sapi lain, tidak juga mengalami perubahan fisik yang khas seperti vulva membengkak, berwarna merah, atau terasa hangat saat diraba. Kemudian dampaknya sendiri pada reproduksi sapi potong, yang pertama itu adalah sulit mendeteksi birahi, kemudian waktu perkawinannya terhambat, S per C meningkat, kemudian calving intervalnya semakin lama, penurunan ketersediaan bakalan untuk program pengemukan, dan juga biaya pakan harian untuk induk non-produktif meningkat, sehingga perputaran siklus produksi daging menjadi tidak optimal. Analisis penyebab. Gangguan reproduksi pada sapi potong disebabkan oleh 3 faktor utama yang saling berkaitan. Asupan pakan berkualitas rendah yang merusak fisiologis organ reproduksi, ketidakseimbangan hormon yang mengacu siklus birahi, serta suhu lingkungan yang terlalu panas sehingga menguras energi tubuh sapi untuk mendinginkan diri ketimbang mendukung kesuburan. Masalah ini harus disertai secara terintegrasi melalui pemberian nutrisi yang baik, pengaturan hormon yang tepat, serta perbaikan fasilitas kandang agar lebih sejuk dan nyaman. Itu ada 3 faktor nutrisi dalam pakan. Kualitas pakan yang jelek atau kekurangan energi menjadi penyebab utama rusaknya kondisi fisiologis organ reproduksi sapi. Akibatnya, sapi betina akan mengalami keterlambatan masa pubertas dan menunda usia kesiapan kawin pertama. Kedua, gangguan hormon birahi. Siklus birahi yang tidak teratur disebabkan oleh tidak seimbangnya hormon di dalam tubuh. Tanpa estrogen yang cukup, gejala birahi menjadi samar dan sulit dideteksi. Selain itu, jika hormon progestoglandin gagal meluruhkan rahim pasca ovulasi, siklus reproduksi baru tidak akan bisa dimulai. Ketiga, suhu lingkungan yang tinggi.
Suhu kandang yang terlalu tinggi dan sesak menyebabkan sapi mengalami cekaman panas, heat stress. Sapi terpaksa menghabiskan energi hanya untuk mendinginkan suhu tubuh sehingga energi yang mendukung fungsi reproduksi dan kesuburan menjadi kurang drastis. Next. Oke, selanjutnya adalah perencanaan solusi teknologi reproduksi. Untuk solusi yang pertama adalah sinkronisasi estrus. Sinkronisasi estrus dilakukan dengan pemberian hormon seperti PGF2-alfa atau progesteron untuk menyeragamkan waktu birahi. Yang kedua adalah inseminasi buatan, yaitu dilakukan dengan memasukkan simen pejantan unggul ke saluran reproduksi sapi betina. Yang ketiga adalah hormon reproduksi. Hormon seperti GnRH, PGF2-alfa, progesteron, dan ECG digunakan untuk merangsang aktivitas ovarium, memunculkan birahi, dan memperbaiki siklus reproduksi. Yang terakhir adalah deteksi estrus modern, yaitu dilakukan dengan menggunakan alat seperti pedometer, sensor suhu, Mount detector, atau aplikasi digital. Next. Selanjutnya ada simulasi implementasi, yaitu ada metodologi penanganan pada populasi 20 ekor induk, 20 ekor silent heat. Dilakukan program intensif selama periode postpartum, yaitu ada perbaikan kualitas pakan atau flushing, pemberian mineral reproduksi, sinkronisasi estrus dengan PG2 alfa, pengamatan birahi intensif selama 24 jam. Hasil angka kebuntingan kondisi awal C per R hanya 45%. Setelah simulasi mengalami kenaikan sebesar 75 sampai 77%. Hasil simulasi menunjukkan peningkatan consumption rate yang signifikan sejalan dengan penelitian Balumbi et al. 2019. Kesimpulan. 1. Silent heat adalah gangguan reproduksi pada sapi potong yang ditandai tidak munculnya tanda birahi secara jelas meskipun ovulasi tetap terjadi, sehingga menyulitkan deteksi estrus dan pelaksanaan inseminasi buatan. 2. Dampak silent heat meliputi menurunnya angka kebuntingan, meningkatkan nilai service per conception atau S per C, bertambah panjangnya calving interval, serta meningkatnya biaya pemeliharaan akibat produktivitas induk menurun. Ketiga, penanganan silent heat dilakukan melalui perbaikan manajemen reproduksi seperti peningkatan kualitas pakan, pemberian hormon, dan sinkronisasi estrus, serta penggunaan teknologi deteksi birahi untuk meningkatkan consumption rate dan efisiensi reproduksi. Oke, demikian pemaparan terkait materi sapi potong dengan permasalahan silent heat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Tapi nggak ada tanya jawab kan?